Oke, Pak Dodi, selamat malam. Malam Mas Onik. Iya, jadi di sini kita saya mau bertanya soal hasil putusan Nikita Mirzani dari JPU 11 tahun dan Ya, 2 miliar dendanya. Tadi kan reaksinya dia tuh cukup menghebohkan lah, dia ketawa-ketawa, joget Velocity, dia bilang, oh iya bukan koruptor, yang penting bukan koruptor. Pokoknya dia seolah untuk nunjukin kalau dia itu baik-baik aja. Itu sebenarnya yang terlihat dari Bapak gimana ya, Pak? Menurut Bapak tuh. ya, ya. Jadi ketika kalau saya ngeliat ada dua video kan ya. Yang video pertama dia tidak berhadapan langsung dengan kita, tapi hanya terlihat di apa dari sudut belakangnya ya. Yang pertama itu terlihat bahwa dia ketika jaksa JPU-nya itu menyampaikan sesuatu terkait dengan tuntutannya itu Mbak Nikita tuh kayak ada gerakan. Saya hanya bisa ngeliat gerakan yang bisa dipersepsikan sebagai bahwa dia ini apa gitu ya. Ini kayak kira-kira dipersepsikan seperti itu. Sebenarnya dia mau nuntut apa sih? Kenapa sih dia nuntut gitu? Jadi kayak ya boleh dibilang tidak terlalu merespon dengan kalau biasanya kan orang dituntut segitu terus kemudian responnya terkejut kah atau apa? Dia lebih cenderung lebih banyak, lebih tenang, lebih nyaman hanya mungkin lebih ada gerak-gerakan itu dari belakang ya, dari belakang. Kalau saya ngeliatnya dari belakang. Terus kemudian yang kedua, ketika dia sudah di luar dan kemudian menerima teman-teman wartawan, ya, dan kemudian dia mulai lepas dari kacamata, gitu kan ya, dia prosesnya kan dari situ ya, di detik-detik awal, ketika dia lepas kacamata, yang dia share adalah senyum, gitu ya. Hmm. Senyum, terus kemudian apa? Ambil pose, gitu ya. Nah, jadi ini this is a smile, smile-nya juga memang awalnya tidak terlalu terbuka, tapi kemudian smile-nya itu dari sudut mulutnya biasa gitu ya. Jadi buat dia sepertinya tidak apa, bukan suatu pressure atau ini malah dia habis itu kemudian di detik ke 23 dia tersenyumnya lebih lebar. Ini beneran senyum. Naik, naik, naik. Sudut-sudutnya ini juga naik, naik gitu ya. Jadi ya buat dia sebuah hal yang apa? Malah dia pertanyakan gitu kan. Ya, jadi dia mempertanyakan eh ya pertanyakan kenapa? Karena lebih karena kemudian kalau kita lihat kenapa dia bisa begitu, nah itu pasti ada sesuatu yang membuat dia Mbak Niki itu merasa yakin saja, tenang saja, dan sepanjang itu dia terlihat jauh lebih tenang, nyaman. Malah yang tegang itu orang-orang di sekitarnya dia. Itu yang saya perhatikan. Cukup tense. Ini kalau dia lebih relax saja, santai saja. Begitu sih Mas. Tapi itu apakah ada tanda-tanda mungkin kayak dia sebenarnya menutupi hal yang lain gitu misalnya. Nah, nggak mungkin lah seseorang 11 tahun itu di penjara dituntut kan pasti itu berat lah buat dia. Apalagi seorang ibu, 3 anak gitu. Apakah ada indikasi dia menutupin untuk agar ya mungkin anak-anaknya happy apa nggak khawatir juga kalau tahu kabar ini gimana Pak? Kira-kira. Ya, kalau yang normal dan kemudian tadi itu tidak ada sesuatu yang menguatkan dia, pasti dia akan langsung drop gitu ya. Secara emosional pasti langsung drop, apalagi dengan tuntutan itu plus sama nominal yang Hmm. juga disampaikan gitu kan. Dan kurungan subsidiar kalau misalnya dia tidak bisa memenuhi nominal itu. Jadi itu pasti kalau orang biasa yang tidak ada, let's say, tidak ada dukungan, nggak ada sesuatu yang bisa membackup dia itu pasti langsung drop. Nah, itu terlihat di sini. Jadi kemungkinannya kalau saya ngelihatnya lebih why, kenapa kemudian Mbak Nikita terlihat seperti biasa saja, bahkan cenderung lebih banyak senyum, ngebar senyum gitu ya. Dan terakhir dia komentar, ada statement dia bilang, kalau JPU kayak penuntut saya saat ini, itu komentarnya dia. Saya mengutip dari apa yang dia sampaikan. Maka penuh tuh apa yang di Pondok Bambu gitu ya. Nah, artinya dia juga questioning sebenarnya dari cara tuntutannya, pasalnya yang digunakan, ya pasti dia sudah ada diskusi dengan siapa? Dengan kuasa hukumnya, Hmm. perihal bagaimana cara dia ngerespon, bagaimana dia kemudian nanti bisa berkomentar terkait dengan tuntutan hukum yang diberikan. Kecuali dia memang sudah ada satu skema tertentu yang tidak belum atau belum dia sampaikan di sini. Nanti kan kita baru bisa lihat tuh minggu depan
proses lanjutannya seperti apa itu yang pertama. Yang kedua, jadi dia udah punya ada satu agenda tertentu. Betul kalau ditanya apakah ada sesuatu yang belum diungkapkan, kemungkinan besar seperti itu. Yang kedua, ada memang karena beliau juga udah tahu bahwa skenario-nya ini nanti akan jadi gimana gitu ya. Atau proses ini akan nanti larinya kemana gitu. Nah, itu yang membuat Mbak Niki merasa stay saja, nyaman saja gitu ya, dan terlihat jauh lebih tenang, lepas dari bahwa betul seperti secara logik normalnya saja, kalau dia tidak ada yang mengcover, yang nge-backup, atau yang mendukung dia, dia nggak akan berada di posisi yang setenang ini saat ini. Kira-kira begitu, Mas. Oke, berarti itu menurut Bapak itu genuine berarti Pak ya? Ya, Senyum-senyumnya ke apa ya, kehebohannya dia tadi lah di persidangan setelah dibacain tuntutan 11 tahun itu. ya. Dan dia ya sudah tenang aja, bukan bukan orang yang apa, bukan orang yang penuh dengan takut gitu ya, penuh dengan Hmm. hanya bandingkan saja ketika Mbak Niki bicara di depan wartawan, bandingkan saja dengan orang-orang di kiri dan kanannya itu, Hmm. kan ada Hmm. petugas itu ya. Iya, iya, iya. Petugasnya kan terlihat jauh lebih tegang, Hmm. not even smile gitu ya. Di belakangnya juga orang-orangnya, terus kemudian ada seorang bapak yang kemudian maju ke depan gitu ya. Hmm. Perhatikan skematik wajahnya, posisi alisnya, em, bukan orang yang ada di posisi yang sekalem dan setenang Mbak Niki gitu Hmm. ya. Nah, Hmm. itu kira-kira gitu. Oke, berarti apa namanya kan selama ini kan kita tuh dikenal lumayan saat JPU bacakan Ya, tuntutan atau memeriksa itu dia suka joget-joget, follow situ atau apakah ini bisa dibilang apa ya? Kayak dia kan bilang dia tuh ya adalah dia mempertanyakan sistem hukum di Indonesia yang dia menurut dia nggak adil gitu. Apakah ini juga bisa dibilang kayak pemberontakan dia kalau iya dihukum seperti ini, gue nggak akan takut karena gue bukan koruptor, bukan apa kayak gitu-gitu. Bisa dibilang gitu nggak sih, Pak? iya, ketakutan atau keberaniannya dia itu dua hal yang berbeda ini ya. Hmm. Atau lebih tepatnya keberaniannya dia untuk tetap tenang. Ya, satu karena dia public figure yang biasa ngadepin begitu banyak orang. Itu pertama. Ini yang dari dasar itu yang menguatkan dia. Yang kedua, gitu ya, kembali lagi yang belum tersampaikan atau belum terungkap atau belum ter apa ceritakan di sini atau belum juga di-share di sini adalah ada hal yang menurut saya antara diskusi antara Mbak Niki sama dengan apa bisa jadi kuasa hukumnya ya, dan dia juga sudah mengerti dan diperjelas tentang kalau ada tuntutan seperti ini, isunya seperti ini, bahkan tadi Mbak Niki menyampaikan tuntutan ini ditambah-tambahin misalnya kayak gitu. Eh, ini percikan informasi yang sebenarnya misalnya tadinya awalnya bukan apa tapi kemudian jadi apa gitu ya. Jadi satu Oke. skenario-skenario terus kemudian termasuk misalnya tadinya BAP-nya apa yang kemudian yang jadi masukan tuntutannya seperti apa. Inkonsistensi ini juga jadi salah satu dasar kalau dari yang disampaikan video ini ya, dari cerita yang Mbak Niki itu yang membuat dia confirm atau juga lebih yakin ketika dia ada di posisi ini sekarang gitu ya. Jadi itu yang juga sudah diperjelas pasti kalau orang nggak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan situasi yang ada, pasti akan beda responnya ya Mas ya. Uh, Kalau dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dikena sesuatu atau informasi sesuatu yang boleh dibilang tidak membuat dia ada di posisi yang diuntungkan, pasti orang juga pasti akan stres, responnya pasti akan berbeda. Hanya di sini terlihat Mbak Niki terlihat jauh lebih tenang. Ini karena dia udah tahu dia memiliki pengetahuan sesuatu yang tidak diungkapkan di sini. Begitu, Mas. Oke, kalau secara general nih kan, kalau tadi kita lihat berarti nih kita itu menunjukkan yang genuine. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak sih kalau tanda-tanda mikroekspresi yang nunjukin kalau seorang itu berusaha memanipulasi persepsi publik tuh kayak gimana biasanya Pak? Ya, satu yang pertama. Kalau saya lebih lihatnya yang di sini aja. Iya. Ketika dia senyum, kemudian senyumnya itu nggak tahan lama. Ya. Ini Hmm. kalau kita lihat ya, ketika Mbak Niki senyum, ya, itu dari detik berapa cukup panjang ya.
hampir Hmm. 1 menit lebih, bahkan dia tertawanya lebih hahaha gitu ya. Terus dia Ah, juga ngelihatnya ke orang-orang gitu. Tapi ketika orang yang let's say ada di posisi yang sebaliknya pun boro-boro menatap orang lain, dia punya kecenderungan untuk lebih statis, diam, tidak bergerak, stick to the place gitu ya. Jadi kayak stick on gitu ya. Nggak melakukan gerakan apapun yang tidak seluas sama Mbak Niki. Kalau ini kan em, ngomongnya juga cukup lantang gitu ya. Em, Kata-kata yang dipilih juga dia udah kayaknya memang sudah nanti saya akan ngomong seperti ini yang seperti ini. Nah, itu yang bisa terlihat. Beda sebaliknya, kalau kita tahu orang yang kemudian yang tidak genuine atau kemudian ada di titik orang ini kemudian covering sesuatu gitu ya, itu akan cenderungnya akan sangat berbeda dengan apa yang Mbak Niki lakukan. Gitu. oke, siap siap. Oke, oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, boleh minta ini Pak. Ya semacam apa kalimat penutupnya lah Pak untuk di Oke, kasus ini. baik, Mas Onik. Jadi kalau kita lihat bahwa proses yang terjadi, yang kemudian yang dialami sama Mbak Niki pun bisa terjadi dengan siapapun gitu ya. Maka penting dan perlu untuk punya pemahaman yang baik tentang tadi bicara soal hukum, tentang proses-proses yang dijalani, sehingga itu bisa membuat kita firm apakah proses yang berjalan ini sudah benar atau belum, gitu ya. Terus kemudian juga tentunya ini perlu apa? Perlu ada pendampingan yang baik, yang tepat, sehingga prosesnya akan jauh lebih benar, ada on track. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kalau memang sebenarnya itu belum terjalan dengan baik dan benar, rasa-rasanya prosesnya perlu ditegakkan. Dan kemudian harapan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk case-nya Mbak Niki, tapi juga dengan case-case yang lain. Dan semoga ini juga menjadi harapan yang juga benar-benar bisa terjadi dalam kondisi ke depannya. Itu kira-kira Mas. Terima Oke, kasih.